Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adi Raja Klengkeng. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan, komen, masukan. Tentunya hal yang paling pertama kita dahulukan adalah sebuah pernyataan di mana pertanyaan ini sangat menggelitik ya, karena pertanyaannya seperti ini. Pak Adi, apa alasan Anda pilih komoditas buah kelengkeng sebagai pilihan bisnis kebun Anda? Sebenarnya alasan kenapa kami memilih kelengkeng itu sangat simpel. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa kelengkeng itu mudah hidup dan perawatannya. Artinya kelengkeng bisa hidup di dataran rendah, di dataran tinggi, kemudian di pegunungan. Ya, itulah alasan-alasan yang bisa saya sampaikan. Jadi kelengkeng itu, kelengkeng new crystal, kelengkeng-kelengkeng yang sifatnya subtropis itu sebetulnya sangat mudah dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain dalam perawatannya. Ibarat kita nanam kelengkeng itu tidak usah mikir, begitu ditanam kasih pupuk, saatnya mupuk, saatnya nyemprot-nyemprot, itu sudah bisa bertumbuh dengan baik. Saya ada pengalaman di tanah yang jelek, berangkal, banyak pasir, banyak batu, itu pun bisa hidup dengan bagus. Apalagi pada tanah-tanah yang mungkin bisa dianggap tanah itu berdaging, tanahnya tebal, tanahnya humus, itu akan lebih sempurna lagi. Itu alasan pertama. Kemudian kelengkeng yang kita tanam ini adalah kelengkeng yang bisa diproduksi secara banyak. Artinya tanaman kelengkeng model sekarang seperti new crystal dan kawan-kawan ini memang produksinya bisa melimpah. Yang saat ini tren ya seperti new crystal, seperti itu, ada Pangpet, Busan, Sikompu, ada Kinglong, Baekyu dan sebagainya. Itu memang kelengkeng-kelengkeng yang bisa dibilang telah memberikan sebuah revolusi bagi orang-orang dulu yang ketika menanam kelengkeng adalah kelengkeng lokal, kelengkengnya tipis dan sebagainya. Kalau yang model sekarang seperti saat ini kita tanam, ini bahkan kadang-kadang kita juga mendapatkan fakta bahwa kayaknya sampai tidak percaya. Coba Anda lihat beberapa video pada waktu kami panen, hasilnya sampai seperti itu. Yang kedua, kelengkeng model subtropis ini adalah kelengkeng bisa dibilang kita yang mengendalikan tentang kapan saatnya panen. Artinya kelengkeng ini tidak ada musim. Kapan kita mau, kita kasih booster, ya otomatis pada saat itu kita sudah hitung-hitung kira-kira mau dijatuhkan bulan apa, kira-kira minggu keberapa atau tanggal berapa, saat panennya kita bisa menjadwalkan. Sehingga dengan demikian ini maka kita tidak pernah ketakutan ketika barang buah substitusi pasar yang kadang-kadang membuat kita galau ya, saatnya panen berbagai macam buah melimpah dan sebagainya. Itu kadang-kadang petani atau pekebun berpikir. Tetapi seperti biasa, saya pada waktu menginginkan bagaimana kelengkeng ini nanti kita masuk pasar, sementara tidak banyak saingan kita biasanya kita jatuhkan pada kalau mau panen raya itu jatuh saingannya adalah nanti bersaing dengan buah-buah lunak seperti semongko, melon. Tetapi buah-buah yang seperti buah tanaman keras kita sudah tidak bersaing seperti itu. Itu adalah salah satu strategi. Pada suatu saat kita akan bahas pada video yang nanti insya Allah kita akan berbicara tentang manajemen musim. Gitu.
kita tidak pernah banyak tahu tentang manajemen musim, ya otomatis nanti kita ngawur panennya, kemudian kita nanti fatal dalam kelanjutan kontinuitasnya dan sebagainya. Kemudian alasan yang ketiga, selain buah tanpa musim, itu kita dalam bisnis di kebun kelengkeng ini, kita menang di analisa bisnis dibanding dengan buah-buah lain. Satu contoh, satu tangkai ini misalnya kalau jadi kelengkeng itu misalnya jadi 1 kilo, anggap saja kalau saya tanam durian 1 kilo itu durian biasa-biasa saja, anggap saja seimbang karena saya menjual 30-35 ribu untuk kelengkeng. Kalau misalnya saya punya durian juga mungkin seperti itu ya, yang biasa tidak begitu besar, maka 1 kilo kelengkeng sebanding dengan 1 buah durian. Nah, dalam kondisi kelengkeng yang tidak ada musim kemudian bisa dibuahkan secara banyak, maka kami menang analisa bisnis. Itu analisa bisnisnya kita menang. Karena apa? Contoh 5 tahun ke atas dengan perawatan yang intensif seperti yang kemarin saya sampaikan dalam video yang lalu, umur 5 tahun ke atas itu bisa berpotensi menghasilkan 1 kintal. Lah kalau misalnya Anda tanam selain kelengkeng, misalnya durian misalnya, ya saya tidak mendiskreditkan durian, tidak. Durian adalah makanan raja bagi saya. Tetapi apa ada durian umur 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun yang bisa keluar 100 biji. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar apabila kita ada di posisi, tetapi tidak main-main. Artinya saatnya ngerawat intensif ya kita rawat. Itu seperti itu. Kemudian secara musim, buah yang lain akan berbuah 1 bulan atau 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Tetapi kelengkeng ini saya pernah punya pengalaman, banyak pengalaman yang kita lakukan dengan perawatan intensif. Ternyata dalam waktu 2 tahun itu kita bisa buahkan atau kita bisa panen selama 3 kali. Artinya kita bisa menang 1 musim. Lah 1 musim kalau menang kemudian kita punya kebun yang banyak, otomatis itu artinya 1 musim itu bisa untuk perawatan dan bahkan sisa di situ. Kemudian rating buah, alasan yang lain, rating buah kelengkeng ini rating buah kelas tinggi. Saya bilang buah kelengkeng itu masih eksekutif dan eksklusif, ya, eksekutif dan eksklusif. Karena apa? Karena ya begitu simple tetapi juga punya nilai gengsi yang tinggi. Ya misalnya kita mau datang ke teman, kita mau besok, kita mau ke mertua misalnya gitu ya. Kayaknya kelengkeng ini waduh begitu luar biasa, mendapatkan sambutan yang luar biasa dibanding yang lain-lain. Saya tidak sebutkan buah. Seperti itu. Jadi ratingnya masih rating eksklusif, kemudian tingkat gengsinya juga tinggi. Saya akan lebih pede membawakan kelengkeng 1 kilo daripada saya bawa durian 1 biji atau 2 biji. Seperti itu. Kemudian sangat simpel. Ya simpelnya gimana? Ya tuh 1 tangkai aja kita bagi-bagi. Artinya oke lah kamu 1 biji 2 biji begitu. Tetapi kalau misalnya tanaman yang lain gitu kayaknya aduh harus bagaimana kita, hanya sedikit kan begitu ya. Seperti itu. Itulah alasan-alasan dasar. Tetapi alasan bisnis, manajemen dan sebagainya, strategi dan sebagainya nanti kita bisa ulas di lain kesempatan. Jadi ingat, bagi Anda yang bertanya apa alasan Anda pilih budidaya kelengkeng, yang pertama adalah mudah hidup, mudah perawatan. Yang kedua, produksinya melimpah, ya. Kemudian buah tanpa musim, kapan kita mau kita bisa buahkan. Jadi tidak ada musim. Yang keempat adalah kita menang analisa bisnis. Karena apa? Ini didukung dengan eksklusif dan eksekutif buah. Yang keduanya adalah gengsinya buah ini masih cukup tinggi, trennya tinggi. Kemudian simple, sedikit, mau dibagi, mau diberikan semua dan sebagainya, oke, tidak ada masalah. Oke. Untuk video berikutnya nanti bisa kita sampaikan, ada beberapa hal memang menggelitik dari beberapa pertanyaan, antara lain segmen pasarnya gimana, realita konsumen buah kelengkeng itu, konsumen itu kayak apa, kemudian
antara mitos dan fakta masa depan pasar kelengkeng itu kayak apa, kemudian analisa pasar tradisional berdasarkan survei itu kayak apa. Saya sudah siapkan semuanya. Harapan kami, saya membuat video ini akan bisa kita sama-sama pergunakan untuk memberikan sebuah harapan, motivasi, semangat ngerawat, semangat berbudidaya, semangat produktif, terutama bagi teman-teman yang masih muda. Hari ini kita telah ketemu membahas tentang alasan kami memilih budidaya kelengkeng. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Silahkan Anda bunyikan tombol tekan notifikasi lonceng, share, komen untuk mendapatkan mengikuti daripada video-video kami berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.